Terima kasih, saudara moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua yang sama-sama kita hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta seluruh jajaran Sivitas Akademika Fakultas Hukum. Kemudian hadir di sini bersama kita anggota DPR RI Pak Hanan Ar-Razak yang juga adalah Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung. Ada senior-senior di sini, ada Pak Mirza Hadi, kemudian Pak Abi Hasan, ada Pak Musa juga hadir juga bersama kita, Ketua KPU Provinsi Lampung, mungkin juga ada pimpinan KPU Kabupaten Kota Lampung yang hadir. Hadir juga bersama kita Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, juga mungkin hadir ada pimpinan Bawaslu di Kabupaten Kota, Bapak Ibu, adik-adik khususnya mahasiswa yang hadir pada kesempatan hari ini, dan hadir juga bersama kita di sini dua narasumber, Pak Dr. Wendy Melva dan kemudian Dr. Budi yang insya Allah kita doakan menjadi penerus pemimpin Universitas Lampung. Jadi saya nggak mau kalah, kalau udah dukung Komisi 3, Komisi 2 juga harus dukung, kira-kira begitu. Bapak Ibu sekalian, saya senang bisa hadir di Universitas Lampung ini, walaupun ini untuk yang kedua kali, tapi yang buat saya senang adalah ini kampus yang ke-7 selama 3 bulan ini saya hadir untuk membicarakan tentang pemilu. Ya, saya berusaha untuk selalu hadir. Ya, ketika Pak Wendy hubungin saya, ya saya atur waktu bagaimana caranya supaya bisa hadir. Karena buat saya, buat kami di DPR, diskusi tentang undang-undang apapun, apalagi tentang pemilu, ini penting untuk ada interaksi dengan kampus, ya. Selain kita ingin melakukan, ini bagian dari konsolidasi supaya memang kita mendorong cepat supaya ada perubahan sistem pemilu ini, tetapi juga yang kedua buat saya penting ya untuk menyerap aspirasi. Saya yakin kampus juga banyak sekali melakukan riset atau setidaknya kajian yang berkaitan dengan apa saja khususnya pemilu ini, yang itu penting juga buat masukan kepada kami gitu. Nah, terutama dari 7 kampus yang saya datangi, memang tema hari ini agak lebih spesifik. Kalau banyak kan kampus itu bicara tentang soal sistem pemilu secara keseluruhan, ya, tapi hari ini kita bicara tentang soal ya menindaklanjuti atau kita melihat putusan 135, putusan Mahkamah Konstitusi 135 tahun 2024. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah bahwa kita harus punya kesadaran bersama bahwa pemilu kita ini sesuatu yang perlu kita sempurnakan, ya. Jadi tema ini adalah salah satu bagian yang akan kita dalami, kita akan diskusikan. Tapi tidak akan mungkin kita dalami, kita diskusikan kalau kita tidak sepakat, tidak sepaham, tidak menyadari betul akan pentingnya perubahan terhadap sistem pemilu itu. Nah, ini yang sebetulnya harus kita sadari, dan sampai sekarang sebetulnya belum semua elemen masyarakat atau terutama elit gitu yang kemudian punya kesepahaman bersama bahwa undang-undang ini atau sistem pemilu itu harus segera kita sempurnakan. Nah, padahal Bapak Ibu sekalian, situasinya sudah cukup mendesak. Saya misalnya ambil contoh fenomena Agustus 25-28 kemarin, ya, ketika sebagian masyarakat kita
rame-rame datang ke DPR, bukan hanya di Jakarta tapi hampir di seluruh Indonesia, ya, menyampaikan aspirasinya sampai menunjukkan kemarahannya, dan kemudian ada yang menyimpulkan terjadi diskoneksitas. Ya, saya belum sampai bicara tentang distrust, ya, terjadi diskoneksitas antara rakyat dengan institusi-institusi yang mereka pilih sebetulnya dalam kurun waktu 10 bulan. Ya. Jadi dari Februari 2024 sampai ke Agustus 2025 itu sudah terjadi keterputusan hubungan, katakanlah keterputusan hubungan emosional antara rakyat yang memilih. Nah, itu problem besar menurut saya, ya, karena dalam waktu yang singkat muncul keterputusan itu, ya, dalam waktu yang singkat. Nah, pertanyaannya adalah kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, apakah rakyat kemarin salah pilih, gitu, terhadap pemimpin atau wakil-wakil yang mereka tunjuk? Nah, kalau memang asumsi itu betul, ya, berarti wadah atau media yang disediakan untuk rakyat memilih itu juga punya problem. Apa wadahnya? Pemilu, gitu. Nah, maka oleh karena itu, berdasarkan asumsi yang sementara atau hipotesa itu, ya, kita harus kemudian membedah, berarti medianya atau pemilunya yang harus kita bongkar dulu, apa penyebabnya. Nah, saya langsung saja loncat, ya. Ketika misalnya ada problem antara si pemilih dengan yang dipilih dalam satu media yang disebut namanya pemilu, ya, berarti ada lag, ada hambatan yang terjadi di dalam pemilu itu. Apa itu? Kalau kita asumsikan lebih dalam lagi, bahwa mungkin, ya, bisa jadi masyarakat itu tidak tahu siapa yang mereka pilih, tidak kenal sesungguhnya. Kenapa bisa terjadi? Ya, mungkin waktunya tidak cukup untuk bisa mengenal, atau mungkin pemilunya terlalu rumit, terlalu kompleks, atau mungkin ada juga penyakit yang selama ini semakin lama semakin besar dan permisif kita terima. Apa itu yang saya sebut sebagai moral hazard pemilu? Moral hazard pemilu itu political transactional, money politics, vote buying, misalnya. Nah, jangan-jangan masyarakat tidak mengenal, ya, atau tidak bisa mengenal terhadap pemimpin wakil yang dia pilih itu karena memang mungkin sudah terhalang, terkabur dengan penyakit-penyakit ini, ya. Jadi pilihan-pilihannya itu menjadi tidak rasional, menjadi tidak objektif. Nah, kita nggak diskusi soal itu hari ini, ya. Nah, kita masuk kepada soal yang tadi kedua saya katakan, bisa jadi pemilunya itu adalah pemilu yang rumit dan kompleks. Nah, ini berkaitan dengan soal tema ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, putusan Mahkamah Konstitusi 135 itu adalah putusan lanjutan sebenarnya. 5 tahun sebelumnya itu ada satu putusan Mahkamah Konstitusi 55 tahun 2019 yang berkaitan dengan soal pengaturan keserentakan. Waktu itu Mahkamah Konstitusi memutuskan ada 6 jenis keserentakan, ya. Nah, cuman karena Mahkamah Konstitusi melihat bahwa ini kok pembentuk undang nggak memfollow up terus, ya, kira-kira gitu. Oh, udah deh kita putusin aja lah, kira-kira begitu. Nah, saya mungkin kalau saudara-saudara sering dengar pernyataan saya termasuk orang yang sering kritis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, ya, karena saya sering mengatakan
di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 itu, yang namanya pembentuk undang-undang itu cuma hanya dua, DPR dan pemerintah. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat dan gini, yang kedua bahwa saya termasuk orang yang kalau kita ingin merubah undang-undang itu memang harus melalui revisi atau pembentuk undang-undang baru supaya undang-undang itu menjadi undang-undang yang lengkap, ya, tidak tambal sulam, ya, karena antara satu pasal dengan satu pasal yang lain, antara satu ayat dengan satu ayat yang lain, bab satu dan bab yang lain itu tidak bisa diputuskan, pasti ada hubungan sebab akibatnya dalam satu undang-undang itu. Nah, tiba-tiba memang diatur juga dalam konstitusi kita, Mahkamah Konstitusi itu boleh menguji atau judicial review dalam satu undang-undang terhadap konstitusi kita. Nah, apa yang terjadi selama ini kita rasakan bahwa memang banyak sekali putusan Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya seolah-olah seperti pembentuk undang-undang ketiga yang sifatnya final and binding dan harus dilaksanakan, gitu. Yang kadang-kadang memang menyulitkan juga untuk dilaksanakan, termasuk putusan 135 ini, ya. Nah, saya ingin menggambarkan tentang sikap atau standing position DPR yang di dalamnya adalah partai-partai politik melihat putusan 135 ini. Sampai saat ini masing-masing partai politik, termasuk dalam partai politik saya, ini sedang melakukan kajian, belum punya sikap resmi yang formal menilai dari putusan Mahkamah Konstitusi 135 ini. Karena apa? Ya, putusan 135 ini sebetulnya bisa kita lihat ada dua, ya. Pertama, tadi ini adalah putusan yang final and binding, dan itu berkali-kali disebutkan juga oleh para hakim yang mulia di Mahkamah Konstitusi, mengatakan bahwa ya ini imperatif, harus dilaksanakan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, pada saat kami sebagai pembentuk undang-undang ingin melaksanakan ini, itu juga ada benturan menurut pandangan kami terhadap pelaksanaan atau implementasi pasal-pasal lain di Undang-Undang 45. Ya. Nah, ini kan pemisahan ini antara nasional dengan lokal, lokalnya itu kepala daerah dan DPRD. Ya. Nah, kalau kepala daerahnya, menurut saya tidak ada masalah. Kalaupun bicara tentang jadi gini, yang jadi soal kan konsekuensi dalam putusan ini, dalam pelaksanaannya adalah bahwa kepala daerah dan DPRD harus diperpanjang masa jabatannya, yang itu akan bertentangan dengan pasal 18 dan pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, gitu. Nah, walaupun untuk kepala daerah kita punya peraturan perundangan yang memungkinkan untuk bisa diperpanjang periodisasinya, ya, bisa dua, ada jurisprudensinya, bisa diperpanjang, gitu, atau juga bisa dipejabatkan, ya. Ini secara normatif, belum kita bicara tentang konsekuensi politiknya. Nah, jadi itu yang itu yang mau saya sampaikan tentang standing position DPR dan partai-partai politik. Kami sedang melakukan kajian yang terus-menerus bagaimana implementasi yang
Nah, bagaimana implementasi terhadap itu? Jadi sampai saat ini memang kami masih terus mengkaji dan kajian itu nanti menjadi bagian masukan pada saat kita melakukan revisi undang-undang pemilu. Nah, lantas saya mau mengajak Bapak Ibu semua mengelaborasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi itu. Dan ini termasuk standing position saya secara pribadi. Ya. Saya memaknai putusan Mahkamah Konstitusi 135 itu bukan hanya sekedar letterleh putusan pemilu pemisahan antara pemilu nasional dan lokal. Tapi pesan yang lebih dalam yang harus kita tangkap adalah bahwa memang kita harus melakukan pengaturan terhadap keserentakan pemilu yang kita punya. Nah, kita punya 3 jenis pemilu, Bapak Ibu sekalian. Saya kenapa sebut sekaligus 3 jenis pemilu? Karena menurut putusan Mahkamah Konstitusi juga pilkada itu sama rezimnya dengan pemilu yang lain. Makanya saya ke depan mendorong sebetulnya kalau kita bicara tentang satu paket undang-undang politik itu nanti cuman hanya ada 2, itu undang-undang pemilu dan undang-undang partai politik. Ya. Kenapa cuman hanya undang pemilu? Karena tadi pilkada sudah harus masuk di situ. Ya. Bahkan saya mengusulkan sebetulnya kita ini punya 4 jenis pemilu yang selama ini kita seolah-olah tidak mengatakan itu pemilu juga. Apa itu? Pemilihan kepala desa. Nah, jadi sebetulnya kalau kita mau bicara tentang soal pengaturan sistem pemilu, kita harus tentukan titik-titiknya mana dulu. Ya. Ini sebelum kita masuk pengaturan keserentakan. Di negara kita ini, Bapak Ibu sekalian, ada 3 pusat sentra kekuasaan eksekutif. Ada 3 level. Pertama pemerintah pusat, kemudian sejak reformasi kita sudah tentukan sebetulnya titik pusat eksekutif, pemerintah eksekutif yang berikutnya itu adalah di kabupaten kota, yang berikutnya itu adalah yang paling kecil adalah di desa sebenarnya. Dan ini semuanya melalui proses pemilihan pemilu. Nah, tetapi memang selama ini saya kaji-kaji agak lucu juga ya. Kenapa pilpres dan pemilihan kepala daerah termasuk gubernur itu diatur dalam satu undang-undang atau 2 undang-undang selama ini, tapi kalau pemilihan kepala desanya kok diatur dalam undang-undang pemerintah daerah. Gitu. Saya termasuk orang yang mengusulkan nanti ini juga diatur, ya, supaya teman-teman KPU dan Bawaslu ini kalaupun 5 tahun nggak nganggur 4 tahunnya, kira-kira begitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kembali pengaturan keserentakan itu, nah kita betul-betul harus mengkaji, ya, sebetulnya apa isu yang mengemuka sehingga putusan Mahkamah Konstitusi baik 55 maupun 135 itu muncul. Nah, salah satu pertimbangan hukum dalam Mahkamah Konstitusi itu adalah kalau kita langsung bagi antara nasional sama daerah, bahwa keserentakan atau pemilihan nasional ke daerah dan daerah itu dan lokal itu salah satu pertimbangan adalah supaya tidak ada penenggelaman isu antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Jadi artinya tidak ada penenggelaman isu daerah terhadap isu nasional. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang soal penenggelaman isu, sebetulnya kalau kita lebih spesifik lagi, yang terjadi selama ini di dalam pengaturan keserentakan kita, itu bukan hanya isu daerah tenggelam dengan isu nasional, tetapi sebetulnya isu antar satu institusi dengan institusi yang lain saling menenggelamkan. Misalnya,
penyatuan pileg dan pilpres itu menenggelamkan isu pileg. Itu fakta. Memang saya belum pernah menemukan ada risetnya, tapi pengalaman empirik saya beberapa kali mengikuti pemilu, ketika pileg dan pilpres disamakan dalam waktu yang sama, masyarakat kita itu lebih tertarik dengan isu pilpres dibandingkan dengan isu pileg. Ya. Kenapa? Satu, mungkin lebih gagah, ya, bicara tentang presiden itu dibandingkan dengan anggota DPR mungkin lebih gagah. Karena kalau kita tanya anak-anak kecil dari lahir, cita-citanya apa? Pasti salah satu yang disebut adalah cita-cita presiden. Nggak ada dari kecil orang mengatakan cita-citanya anggota DPR. Even saya pun juga menjadi anggota DPR mungkin nggak kepikir dari kecil, gitu ya. Ya kan, sudah aktif, jadi aktivis, terus segala macam. Oh ini DPR. Tapi kalau dari kecil orang tanya, adek mau cita-citanya apa? Ya kalau nggak dokter, kalau nggak insinyur, kalau nggak pilot, presiden. Gitu. Jadi dari kecil memang kita sangat mengagumi posisi presiden, sangat menghormati presiden. Makanya ketika pilpres, semua masyarakat lebih tertarik dengan isu pilpres. Yang kedua, sistem pemilu kita juga membuat orang menghadapi pileg dibandingkan dengan pilpres itu lebih rumit menghadapi pileg dibandingkan dengan pilpres. Kenapa? Pilpres calonnya paling banyak cuma 3 pasang, gambar mukanya cuma 6. Kalau pileg dalam 3 bulan, yang satu suruh kenal 6 orang, yang satu lagi suruh kenal ribuan orang. Ya orang akan milih lebih mengenal yang 6, lebih mudah. Makanya dalam revisi undang-undang saya mendorong supaya memang harus distrik magnitude-nya itu harus dikecilkan. Mungkin bisa jadi, ya, mungkin bisa jadi itu makanya kenapa rakyat tidak banyak mengenal siapa anggota DPR-nya. Karena dalam sistemnya itu dibuat rumit. Teman-teman Perludem itu pernah membuat riset, ada satu wilayah, ya, yang paling rumit masyarakatnya mencari anggota DPR itu di Jawa Barat 1. Mereka di situ disuruh mencari tahu 1.231 caleg mulai dari DPR RI, DPRD provinsi, dari kabupaten kota untuk mencari 51 orang dalam 3 bulan. Itu impossible. Gimana caranya? Masyarakat yang jutaan suruh mencari tahu 1.231 orang dalam 3 bulan untuk menentukan 51 orang menjadi anggota DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten kota. Nah, sementara dalam waktu yang sama mereka disuruh milih calon presiden, wakil presiden. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu saja sudah menyepakati putusan yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi pertimbangan hukuman putusan 135 itu. Jadi terjadi penenggelaman isu bukan hanya antara isu nasional dengan isu lokal, tetapi isu antar institusi yang dipilih oleh rakyat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau saya rekomendasinya adalah mari kita diskusikan, kalau kita mengambil inti dari putusan atau ruh dari putusan Mahkamah Konstitusi 135 ini adalah pengaturan keserentakan, maka dengan pertimbangan hukum yang tadi mau kita pinjam, kita harus atur semuanya sebetulnya. Nah, kalau kita punya 3 jenis pemilu atau 4 jenis pemilu, 3 atau 4 ini nggak boleh dilaksanakan secara bersamaan. Mungkin kita bisa jadikan benchmark dari fondasinya itu pemilu 2004, di mana kita melaksanakan pileg dulu, itu waktu itu di bulan April, kemudian pilpres di bulan Juli,
Kalau ada putaran kedua itu di bulan September, baru kemudian pilkadanya 1 tahun berikutnya. Bedanya waktu itu pilkadanya tidak dilakukan serentak 1 kali, tapi serentaknya 3 kali, ya. Bagian-bagian gitu. Jadi di klaster. Nah, tapi kita sekarang sudah pernah melakukan pilkada secara serentak 1 kali. Nah, oleh karena itu mungkin nanti bisa kita atur. Baru tahun berikutnya atau 2 tahun berikutnya bolehlah kita laksanakan pilkada. Dan kemudian kalau kita menyepakati pemilihan kepala desa itu menjadi bagian dari pemilu, kita cari lagi di antaranya itu. Gitu. Nah, sehingga memang masyarakat kita itu fokus terhadap institusi-institusi yang mau mereka pilih tanpa ada penenggelaman isu dibandingkan dengan yang lain. Ya. Yang kedua, khusus dengan Pilpres dan Pileg, ada 2 ya. Pertama adalah selama ini Bapak Ibu sekalian, kita menggunakan pencalonan presiden itu dengan aspirasi politik 5 tahun yang sebelumnya. Ya, jadi yang kita pakai itu kan adalah hasil pemilu 5 tahun sebelumnya, itu kita pakai menjadi aspirasi politik untuk pencalonan presiden. Yang menurut saya 5 tahun itu sebetulnya terjadi dinamika politik termasuk aspirasinya. Dan bisa kita lihat perubahan-perubahan hasil pemilu dari 5 tahun sebelumnya dan yang berikutnya. Itu walaupun tidak banyak, tapi ada perubahan-perubahan. Ya. Nah, jadi sebetulnya bisa jadi expired sebetulnya. Aspirasi politik yang dipergunakan untuk pencalonan presiden itu kena memakai 5 tahun yang sebelumnya. Jadi tidak genuine aspirasi politik yang terjadi pada saat itu. Maka kemudian saya kira harus kita kembalikan seorisinal mungkin aspirasi politik dalam pencalonan presiden itu. Nah, yang kedua, pengalaman kemarin 2024, Bapak Ibu sekalian, Pilpres yang dilaksanakan jauh dari pelantikan presiden itu juga bisa menimbulkan masalah. Kemarin 8 bulan. Ya. Dari Februari ke Oktober. Syukur alhamdulillah kemarin yang terpilih adalah presiden yang isunya melanjutkan. Coba bayangkan waktu itu kalau yang terpilih adalah Pak Anies atau Pak Ganjar yang visinya beda. Itu akan pasti sedikit banyak akan terjadi kontraksi politik. Setidaknya di birokrasi kita. Karena selama 8 bulan birokrat kita itu punya 2 presiden. Satu presiden incumbent yang sedang berjalan, satu lagi presiden yang terpilih tapi belum jalan. Itu bisa terjadi kebingungan. Ini mau ngikut yang mana? Saya kalau terlalu kuat saya ngikutin yang sekarang, nanti yang berikutnya nggak suka sama saya. Kalau saya ikut yang sekarang, yang berikutnya, jangan-jangan saya besok dipecat. Gitu. Itu juga mengalami kesulitan. Makanya menurut saya pengaturan yang 2004 itu udah sangat ideal. Jadi akhirnya itu kalau enggak Juli atau bulan September, tinggal 1 bulan lagi Dan sebelum-sebelumnya juga terjadi. Dulu kan waktu zaman Pak SBY dan ke Pak Jokowi itu ada tim transisi namanya. Nah, tim transisi itu kemudian dibentuk yang pada akhirnya juga ada masalah. Saya nggak usah sebutkan siapa satu orang. Itu akhirnya secara politik sampai sekarang jadi korban. Gara-gara waktu itu ada masalah di tim transisi. Karena terlalu banyak ngatur, ya kan? Nah, presiden berikutnya itu jadi enggak ini. Nah, jadi memang kita juga perlu memikirkan proses transisi yang betul-betul smooth, ya. Nah, oleh karena itu mekanismenya kita atur. Nah,
terakhir Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu mungkin kita perlu melakukan ya kajian yang secara mendalam ya terhadap berbagai alternatif tadi itu. Jadi intinya adalah bahwa saya berkeinginan mendorong supaya kalau kita bisa tangkap pesan inti secara normatif putusan Mahkamah Konstitusi baik 135 maupun 55 itu adalah pengaturan keserentakan, maka kemudian kita bisa membuka alternatif keserentakan yang paling ideal seperti apa buat kemajuan pembangunan demokrasi politik Indonesia ke depan. Ya. Nah, memang nanti punya kalau saya buka tadi seperti itu standing position saya, banyak juga nanti kemudian alternatif. Misalnya pembagiannya eksekutif legislatif. Bisa boleh juga dikaji seperti itu gitu. Nah, tetapi selama memang masih di dalam koridor konstitusi kita. Nah, apalagi hari ini kan kita judulnya konstitusionalitas putusan-putusan itu. Jadi kita memang harus merumuskan konsep yang memang memenuhi syarat konstitusionalitas itu. Nah, ini yang mungkin juga perlu nanti kita dengar dari Pak Weni dan Pak Budi atau dengan dari Bapak Ibu sekalian yang secara spesifik adalah di dalam keilmuan hukum tata negara gitu ya. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti kita lihat apa yang disampaikan, mungkin kita bisa diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Saya berusaha untuk menjawab sekaligus semua dari Pak Topan dan Pak Pairul dan semua teman-teman yang lain mahasiswa. Pertama, kita punya benchmark ya di beberapa negara yang setahu saya misalnya di New Zealand dan Australia itu undang-undang penyelenggaraan pemilu itu cukup lengkap. Ya. Jadi di situ bicara tentang soal penyelenggaraan pemilu, ya bicara tentang sistem pemilu dan seterusnya. Yang kedua mengatur tentang penyelenggara pemilu, ya institusi-institusi penyelenggara pemilu. Kalau kita ada KPU, Bawaslu dan DKPP. Kemudian ada pengaturan tentang partai politik. Jadi itu ada negara yang membuat itu satu undang-undang. Karena apa? Karena memang di situ dibangun logika bahwa pemilu itu yang terlibat adalah 3 unsur. Ya. 1 pemilih, yang kedua peserta pemilu yang namanya partai politik, yang ketiga adalah penyelenggara pemilu, diatur dalam sebuah penyelenggaraan pemilu gitu. Nah, makanya sebetulnya di dalam Undang-Undang 17 dan 2017 itu juga sudah diatur tentang penyelenggara pemilu. Malah dulu pernah dipisah, sekarang sudah digabung. Ya. Nah, jadi tentang fungsi-fungsi terhadap penyelenggara pemilu itu juga sudah diatur selama ini. Mungkin memang perlu diperkuat. Nah, kalau bicara tentang soal partai politik ya, kalau internal ya partai-partai politik itu di dalam undang-undang yang ada sekarang itu dimungkinkan untuk membuat semacam institusi pengawasan. Ya. Nah, ada 2, satu mahkamah partai, satu lagi adalah dewan etik. Nah, itu untuk internal partai. Nah, kalau untuk bicara tentang hukuman sebuah partai politik, katakanlah kalau misalnya pelanggaran etik atau pelanggaran moral gitu ya, memang tidak diatur. Nah, pengaturan terhadap hukuman partai politik itu ada sebetulnya apa? Pemilu. Gitu loh, ya. Jadi kalau masyarakat mau menghukum sebuah partai politik, tempatnya itu adalah di pemilu. Ketika dia tidak lagi memberikan kepercayaan kepada partai politik itu. Jadi secara alamiah
semua sistem yang kita bangun itu dalam sistem demokrasi, mekanisme penghukuman terhadap partai politik itu sudah ada disediakan dalam pemilu. Nah, kecuali kalau tadi ada problem di internal partai, oknum dan segala macam itu dibuat mekanisme, ada mahkamah partai, ada dewan etik dan seterusnya gitu. Nah, jadi hukuman yang bisa dilakukan itu ya hukuman sosial politik. Ya, jadi partai politik itu akan terhukum kalau memang dia tidak diberi kesempatan lagi untuk menjadi tempat penyampaian aspirasi rakyatnya. Nah, kemudian tadi yang kedua soal fungsi KPU penyelenggara. Nah, di dalam kita nanti menyusun revisi undang-undang atau penyempurnaan undang-undang pemilu itu, kita juga perlu memikirkan konsep baru ya, atau memformulasi ulang tentang institusi penyelenggara pemilu. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang KPU selama ini, sebetulnya kan KPU itu yang namanya komisioner, jadi sifatnya sebenarnya ad hoc. Ya. Ketika pemilunya apalagi cuman serentak 5 tahun sekali, makanya saya waktu itu ada diskusi ya, pernah ada diskusi memposisikan tempat KPU. Nah, teman-teman KPU dan Bawaslu ini kan waktu saya ketua Komisi 2 waktu itu sering datang lobby, ya janganlah kami dibuat ad hoc gitu ya, permanen saja. Ya memang sekarang dalam undang-undang permanen. Nah, tapi kalau ke depan kita tidak merubah sistem yang seperti sekarang, penyelenggaranya serentak cuma 5 tahun sekali, ya untuk apa mau dibuat tidak ad hoc? Kasih makanya. Jadi Pak Khairul, kalau tadi ada pembinaan internal, kerja bapak-bapak Bawaslu KPU ini sekarang kerjanya itu membina dirinya sendiri. Benar. Ini besok KPU pusat ya membuat, ada yang KPU membuat apa kalian? Rapat koordinasi nasional ya, Rakornas coba. Nah, pemilunya 2029 lagi. Tapi Rakornasnya dari kemarin itu sudah mungkin 4 kali atau 5 kali mereka ini. Gitu. Dan tahap apa yang dirakornaskan gitu. Ya, nah makanya menurut saya tadi saya mengusulkan kalau kita bisa mengatur keserentakan itu selama 5 tahun, itu secara otomatis kalau teman-teman ini dipilih dan permanen, ya mereka akan kerjaannya full ngurusin pilpres, pileg, pilkada sama pilkades, gitu loh. Akan mengurangi biaya-biaya untuk rakornas, rakorwil dan segala macam itu. Kalau soal pembinaannya, kepemiluan udah jago-jago mereka ini semua ini, udah terlatih semua. Karena mulai dari tingkat PPK, PPL dan segala macam itu kan. Jadi sudah punya pengalaman. Karena tesnya juga tidak mudah untuk menjadi anggota KPU atau Bawaslu dan segala macam itu. Nah, kalau soal fungsinya, menurut saya mereka ini sudah cukup. Bahkan kelebihan menurut saya KPU itu. Salah satu contohnya adalah, saya sering mengatakan bahwa salah satu problem mendasar di negara kita ini adalah soal database, ya. Dan itu terlihat pada saat pemilu. 2 yang dalam contoh, 1 soal database kependudukan maksudnya ya. 1 soal kalau ada bencana, pasti ribut soal bansos semua. Ada orang yang merasa bisa menerima, nggak dapat, ada tetangganya yang tidak pantas terima, jadi terima. Tapi setiap 5 tahun sekali, itu juga akan problem. Apa? Kalau misalnya ada pemutakhiran data pemilu, ya. Di seluruh dunia Bapak Ibu sekalian, satu-satunya negara yang komisi pemilunya ngurusin database pemilu cuma Indonesia. Karena yang lain itu sebetulnya yang ngurus ya negara database kependudukan itu. Mereka ini kan cuma user aja sebenarnya. Pemerintah yang punya, negara yang punya. Nah tapi mereka ini ditembebani sekarang kerjanya untuk melakukan pemutakhiran data. Gitu ya. Nah jadi
nggak usah lagi diperluas, pekerjaan mereka ini udah berat sebetulnya. Ya, apalagi kalau nanti misal 5 tahun full pembagian kesertakannya, itu tambah ini. Nah itu soal KPU-nya. Nah soal pengawasnya, nah ini harus dibangun. Tadi Pak Topan udah menyinggung juga soal ini. Pak Wendy juga, Pak Budi juga, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kalau saya sebut sebagai praktek moral hazard pemilu itu, baik di Undang-Undang Nomor 7 2017 maupun Undang-Undang 10 2016, memang kita masih sangat minim dan tidak detail bicara tentang soal pelanggaran pemilu. Ya, nggak rinci sampai akhir. Harusnya kalau kita bicara tentang soal pelanggaran, ya itu bentuk pelanggarannya apa, detail sampai mau dikasih sanksi apa itu harus ada. Nah, ini nggak ada. Makanya saya sering orang mengatakan, sering menyalahkan Bawaslu. Saya bilang enggak, Bawaslu nggak bisa disalahin karena Bawaslu itu tugasnya pelaksana undang-undang dan undang-undang isinya ya cuma apa yang mereka kerjakan sekarang itu. Nggak lebih dari itu. Kalau lebih dari itu mereka melanggar undang-undang. Melampaui undang-undang. Gitu. Nah, jadi memang nanti ke depan aturannya memang harus lebih detail dan semua harus konsekuen. Baik pemilih maupun peserta pemilu, bicara tentang sanksi juga harus detail. Kalau ada pelanggaran, ya memang harus kena sanksi. Makanya ada dua konsep dari selama saya keliling-keliling di kampus ini, ada dua yang mendorong. Satu, terbentuknya ya Badan Pengawas Pemilu itu adjudikasi aja. Atau kita buat lebih luas, namanya Komisi Penegakan Pemilu, Penegakan Hukum Pemilu. Gitu, dia lebih komprehensif lagi. Nah itu adalah ya konsep-konsep yang harus kita kembangkan supaya memang pemilu kita ini menjadi pemilu yang bersih, pemilu yang berwibawa, outputnya juga menjadi institusi-institusi penyelenggara pemerintah yang betul-betul sesuai dengan rasionalitas dan objektivitas masyarakat, karena tidak terkaburkan dengan penyakit-penyakit yang tadi itu. Nah, jadi memang harus diatur ulang ya, direformulasi tentang institusi penyelenggara pemilu itu. Kemudian yang berikutnya tadi soal DPR ya, saya udah jelaskan tadi di awal sebetulnya. Sampai saat ini sikap DPR terhadap putusan 135 ini belum putus, ya. Partai-partai politik juga sedang melakukan kajian. Ini ada dilema sebetulnya, dilema konstitusi. Satu sisi putusan Mahkamah Konstitusi itu sesuai dengan konstitusi kita adalah final and binding, tetapi di sisi yang lain ketika kita sebagai pelaksana undang-undang mau membuat itu, melaksanakan itu, ada juga benturan terhadap pasal-pasal yang tadi. Nah ini yang tadi saya katakan lagi dicari jalan tengahnya. Nah saya tadi mengambil sikap secara pribadi mengusulkan jalan tengahnya tadi itu, kita ambil maknanya bahwa pengaturan serentakan, bahwa kita atur lagi, kira-kira gitu. Nah kalaupun akhirnya ya putusan finalnya yang secara konstitusional harus diimplementasikan itu adalah letter luck seperti putusan itu. Nah tadi saya mengatakan secara normatif untuk kepala daerah, jadi gini, putusan 35 itu kan jadi problem implementasinya, ya kan? Gimana nih, kok bisa ada institusi yang harusnya 5 tahun sekali dipilih, kok harus digabungkan? Ketika digabungkan, maka dia berkonsekuensi harus diperpanjang, kan itu masalahnya. Sementara di dalam undang-undang kita mengatakan DPR itu dipilih 5 tahun sekali, termasuk DPRD. Nah, kalau tadi saya katakan, kalau kepala daerah peraturan perundangannya dimungkinkan untuk diperpanjang, pilihannya tinggal 2, ya, diperpanjang masa jabatan kepala daerahnya. Jadi gini ya, pemerintah daerah dimungkinkan untuk dipanjang periodisasinya. Nah, tinggal kepala daerahnya mau diperpanjang atau dipejabatkan. Itu secara normatif.
Kalau secara politik saya sama Pak Budi sepakat jangan terjadi ada sentralisasi, maka lebih bagus diperpanjang daripada dipejabatkan dengan alasan macam-macam termasuk kekurangan sumber daya manusia dan segala macam. Dari aspek politiknya juga begitu. Nah, yang kita sekarang repot memikirkannya lah kalau memperpanjang DPRD. Iya kan? Tidak ada jurisprudensinya. Gitu. Ya. Kalau dari 71 ke 77 pemilunya yang diundur. 97 ke 99 pemilunya yang dipercepat. Gitu. Tapi ini bukan pemilunya yang dipercepat atau yang diperpanjang, tetapi produknya yang mau diperpanjang, gitu. Sebagai konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang sekarang kita cari titik temu formula ya hukumnya, gitu. Karena misalnya, nah sekarang berkembang macam-macam. Ada yang mengusulkan diperpanjang, ya. Apa dasar hukumnya? Prof. Mahfud waktu mengatakan nggak apa-apa kita buat pemilunya 2 kali, semacam pemilihan pendahuluan. Jadi 2029 tetap pemilihan DPRD dan DPD, nanti 2031 pemilu lagi. Wah, itu satu dasar hukumnya juga seperti apa, yang kedua juga konsekuensi politisnya juga tinggi. Ada juga yang mengatakan, nah ini bagi ada kawan-kawan, ya udahlah kalau gitu gantian lah yang kemarin terpilih 5 tahun udah selesai, nah nanti yang 2 tahunnya yang nomor 2-nya aja berikutnya. Lah itu dasar hukumnya apa lagi? Gitu. Nah, jadi kan putusan itu menimbulkan, ya walaupun bagus ya, huru-hara wacana gitu, huru-hara pikiran gitu. Nah, ini yang mau kita dudukkan, bagaimana berbagai konsep pikiran itu bisa settle dengan konstitusi dan hukum peraturan undangan kita yang berlaku. Nah, itu. Kemudian yang sana tadi soal biaya pemilu, saya sering mengatakan bahwa sebetulnya biaya penyelenggaraan pemilu itu no issue sebenarnya, mau berapapun besarnya, ya, karena itu konsekuensi pilihan kita sebagai negara yang demokrasi, gitu. Besar memang mahal, gitu loh. Nah, saya sering cerita seperti ini. Yang bahaya itu adalah biaya di luar penyelenggaraan pemilu dan ternyata lebih besar. Itu yang tadi saya katakan untuk menyuburkan penyakit moral hazard pemilu tadi. Kami waktu kemarin saya di Komisi 2 nggak ada masalah. Silakan, selama memang untuk membuat pemilu yang berkualitas, silakan KPU, Bawaslu mengajukan anggaran berapa aja, tapi memang bisa dipertanggungjawabkan, bisa memenuhi prinsip efisiensi, akuntabel, itu silakan, nggak ada masalah. Makanya kita waktu itu KPU mengajukan 76,7 triliun, oke. Bawaslu mengajukan 33, sekian triliun, oke. Walaupun akhirnya setelah kita koreksi efisiensi, KPU totalnya kemarin jadi sekitar 54 triliun. Jadi menghemat sekitar 22 triliun dari proposal yang mereka ajukan. Bawaslu implementasinya sekitar 20, menghemat sekitar 16 triliun gitu. Itu no issue buat saya. Ya. Nah, yang jadi masalah itu adalah ternyata Bapak Ibu sekalian, biaya penyelenggaraan pemilu itu yang di luar penyelenggaraan itu jauh lebih besar. Karena tadi adanya praktek-praktek moral hazard pemilu itu. Dan menurut saya kalau kita lihat dari ilmu sosiologi, lebih mahal lagi. Bukan hanya uang yang beredar yang lebih banyak, tapi moral bangsa kita yang runtuh. Jadi sosial kapital kita itu
jadi defisit. Karena muncul budaya pragmatisme yang terjadi di masyarakat kita. Itu jauh lebih mahal sebenarnya. Konsekuensi ketika kita melakukan membiarkan secara permisif political transaksional itu dan segala macam itu. Nah saya nggak tahu ini izin boleh ya kalau di luar tema ini perampasan aset boleh ya? Sebetulnya di luar tema kita, Bang. Ini tergantung kebijaksanaan Abang sebagai moderator kan? Sudah. Gini, kalau undang-undang perampasan aset itu kita lihatnya secara utuh, ya. Undang-undang perampasan atau undang-undang apa saja selama menjadi bagian dari judul besar kita melakukan pemberantasan korupsi itu perlu. Gitu. Jadi kita harus menempatkan itu dulu. Nah, tinggal adalah apakah setiap undang-undang yang mau kita produk menjadi bagian untuk pemberantasan korupsi itu bisa kita sesuaikan dengan sistem hukum kita, mudah kita mengimplementasikannya, dan kemudian tidak backfire terhadap pemberantasan korupsi itu sendiri. Nah, itu yang paling penting. Ya, nah makanya sekarang kita ini sedang berpikir keras. Isunya adalah bagaimana undang-undang perampasan aset ini betul-betul menjadi bagian efektif untuk merampas korupsi. Yang kedua adalah dia tidak boleh menjadi alat penyalahgunaan oleh siapapun. Ya, penyalahgunaan oleh siapapun untuk kepentingan kriminalisasi hukum, apalagi politik. Nah, oleh karena itu harus didukung oleh sirkumstan, ya, lingkungan hukum yang memang betul-betul favorable, termasuk profesionalitas dan integritas aparat hukum, misal. Nah, itu. Jadi penting menjadi bagian dari pemberantasan korupsi. Yang terakhir soal tadi penyelenggara pemilu sudah, kemudian tadi soal biaya mahal sudah, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Oh, tadi soal penyelenggara pemilu, memang nanti di undang-undang yang baru itu kita harus atur supaya memang serentak. Ya, dulu juga itu masalah problem sebetulnya, termasuk udah dibicara juga dalam putusan Mahkamah Konstitusi soal keserentakan itu. Cuman susah diimplementasikannya, ya. Nah, makanya besok saya kira memang harus diatur, ya. Bukan hanya keserentakan soal penyelenggaraan pemilunya juga, tapi juga keserentakan masa waktu penyelenggara pemilu. Ya. Jadi kalau tadi misalnya cuman nanti pada akhirnya putus 5 tahun sekali serentak pemilunya, ya sudah, saya bilang ngaturnya ad hoc saja sudah. Kalau saya, ya kan buang duit negara, gitu. Nah, tapi kalau misalnya bisa kita atur keserentakannya, nah itu harus diikuti dengan keserentakan masa jabatan yang disesuaikan dengan pelaksanaan atau penyelenggara pemilu. Soal e-voting tadi ya. Nah, begini, pertama, memang kita tidak bisa menghindari perkembangan teknologi, termasuk dalam pemilu. Ya, cuman kemarin sampai saat ini kita belum punya undang-undang yang bisa mengakomodir terhadap perkembangan teknologi itu. Nah, makanya kemarin teman-teman KPU itu melakukan penyesuaian. Jadi kita teman-teman kami bilang ini, waduh, ini pemilu kita ini jadul sekali ya. Yang lain sudah pakai atau pemanfaatan digitalisasi, elektronisasi, kok kita belum. Tapi dicek dalam undang-undangnya tidak ada pengaturan tentang itu. Maka kemudian nggak apa-apa deh, kita buat aja. Kita buat aja, kita coba. Nah, kalau kita bicara tentang e-election, itu kan setidaknya yang ada 3 yang sering satu e-voting, yang kedua e-counting, yang ketiga e-recapitulation. Nah, maka di antara yang 3 ini yang paling mudah itu
Udah kita coba aja e-recap. Ini saya berusaha masuk ke dalam pikirannya teman-teman KPU kemarin. Oke, kita ambil, tapi karena tidak ada dalam peraturan undang-undang, maka kita sebut aja sebagai alat bantu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu kan artinya keputusan nanggung. Ya. Dalam politik, keputusan yang tegas saja itu bisa dipolitisasi, apalagi keputusan yang nanggung. Makanya jadi ribut kemarin itu. Ada orang lihat, oh ini saya ngikutin pakai recap, besoknya tiba-tiba ini di manualnya beda, ya ribut orang. Jadi ini yang benar yang mana? Yang itu atau yang ini? Dia bilang gitu. Yang ini, lah tuh gunanya ini apa? Kalau gitu. Nah, jadi ke depan menurut saya salah satu isu yang dalam undang-undang kita harus bisa memasukkan dalam undang-undang itu dimungkinkannya untuk digunakan e-election. Tinggal kita pilih. Walaupun saya kalau e-voting itu skeptis. Karena di beberapa negara sekarang itu sudah mulai ditinggalkan ya, karena rawan hacking. Ya, rawan hacking. Kemudian apa gitu ya? Anggaran. Pilkades. Ya kalau saya sih setuju pilkades. Saya sudah berapa kali bicara itu, bahkan di DPR supaya memang pilkades itu diatur. Karena tadi kan akhirnya karena diselenggarakan oleh panitia lokal yang dibentuk oleh kepala daerah. Ya, dan kepala daerah itu kan sebenarnya ya pokoknya tergantung kepala daerahnya aja mau gimana. Nanti juga kalau seri kalau apa diulang juga tergantung kepala daerah. Mau diganti panitia juga gitu loh. Jadi artinya dan sebenarnya pemilihan kepala daerah itu hampir tidak ada bedanya dengan pemilihan-pemilihan tingkat pusat eksekutif pemerintahan itu. Ya. Dibilang apakah tidak ada keterlibatan partai politik? Ada. Saya tahu yang main semua anggota DPR itu. Kepala daerah itu. Ya kan? Pemilihan kepala desa itu. Kemudian apakah mekanismenya tidak sesuai dengan mekanisme kepartaian? Ada pakai. Kan calon kepala daerah itu kan pakai partai juga calonnya. Cuma partainya partai kambing, partai pepaya, partai. Tapi kan mekanisme ke partai politik kan juga terjadi. Nah udah kita buka aja sekarang. Itu sebagai penguatan pelembagaan demokrasi kita juga sampai ke tingkat entitas yang paling jadi kita tadi kalau bahasa Pak Budi jangan abu-abu, udah hitam putih aja. Kalau memang politik ya politik aja udah. Toh juga nggak ada masalah juga kalau apa masalahnya misalnya pemilihan kepala daerah melibatkan partai politik. Toh juga selama ini gitu juga, cuman kita mengatakan enggak gitu. Kan membohongin diri kita juga. Nah jadi ya kita cobalah pelan-pelan ya supaya memang semua penataan demokrasi kita ini cukup lengkap. Gitu. Udah ya apa ya cukup ya? Udah cukup apa udah terjawab semua ya? Saya pikir sudah terjawab semua ya. Makasih. Barangkali ya Pak. Selamat siang, selamat sejahtera semua. Bila tauhid hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.